Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqah Zahra Imani dengan NIM 2450308071111007 dengan nomor absen 24 dalam mata kuliah Studi Lintas Budaya kelas D. Di sini saya akan memberikan hasil jawaban dari hasil analisis kasus yang telah diberikan. Analisis permasalahan dan solusi lintas budaya pada destinasi wisata budaya internasional. Kasus yang pertama, wisatawan asing seringkali tidak memahami batasan budaya lokal. Analisisnya adalah wisatawan asing membawa nilai, norma, perilaku yang berbeda sehingga sering tidak menyadari batasan budaya lokal di daerah yang mereka kunjungi. Perbedaan ini bisa menimbulkan konflik seperti pelanggaran saat ritual budaya atau ritual sakral, pakaian tidak sesuai tempat, ataupun perilaku yang dianggap tidak sopan oleh masyarakat setempat. Hal ini terjadi di Bali. Beberapa turis asing mengendarai motor secara sembarangan sehingga bisa membahayakan pengendara lain. Solusi yang ditawarkan adalah memperkenalkan kode etik atau serangkaian aturan yang harus diikuti oleh setiap wisatawan asing yang datang, seperti menerapkan aturan mengenakan helm saat berkendara, mengenakan pakaian yang pantas di area bersejarah atau area spiritual, dan larangan minuman alkohol di tempat umum. Juga, pemandu wisata menjelaskan norma dan batasan. Hal ini bisa dilakukan melalui media sosial. Kasus yang kedua, pemandu wisata lokal mengalami kesulitan menjembatani perbedaan gaya komunikasi dan ekspektasi pelayanan. Analisisnya adalah pemandu wisatawan seringkali mengalami kendala bahasa, perbedaan gaya komunikasi seperti ekspresi langsung dan tidak langsung. Lalu, ekspektasi pelayanan wisatawan bisa datang karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan keterampilan berkomunikasi melalui pelatihan bahasa asing, pandai memposisikan diri dengan lawan bicara, menggunakan teknologi dengan baik jika terdesak, tetapi bisa memilah informasi dengan baik dan bijak. Yang terakhir, untuk memenuhi ekspektasi pelayanan wisatawan yang berbeda, para pekerja wisata sering melakukan pelatihan khusus untuk cara pelayanan terhadap wisata asing. Kasus yang ketiga, perbedaan nilai budaya antara pengelola wisata yang didukung oleh investor asing dan masyarakat mulai menimbulkan konflik terkait sistem kerja, waktu istirahat, dan pembagian keuntungan. Analisisnya adalah konflik tercipta akibat perbedaan sistem kerja, waktu istirahat, dan pembagian keuntungan antara pengelola yang sering didominasi oleh investor asing dengan masyarakat lokal. Studi di berbagai destinasi menunjukkan bahwa konflik ini sering terjadi jika masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak adil. Solusi yang ditawarkan adalah keadilan dan kesetaraan, memperlakukan semua karyawan dan mitra bisnis dengan adil. Lalu, penghargaan terhadap hak asasi manusia, seperti menjamin tidak adanya pelanggaran HAM dalam rantai pasok bisnis dan operasional perusahaan. Yang terakhir, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata. Kasus yang keempat atau kasus yang terakhir adalah alih fungsi lahan yang bertentangan dengan nilai budaya di destinasi tersebut. Analisisnya adalah alih fungsi lahan untuk pembangunan fasilitas wisata sering menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar, terutama jika lahan tersebut memiliki nilai budaya atau spiritual. Studi kasus terdapat di Desa Peti Tenget, Kuta Utara, Badung. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan fungsi lahan bisa bertentangan dengan nilai budaya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Solusi yang ditawarkan perencanaan tata ruang berbasis partisipasi masyarakat dan pertimbangan nilai budaya lokal dan penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah dan mediasi. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.